Di video kali ini kami akan memberikan tutorial cara mengganti saklar on off ataupun stop kontak pada mesin jahit ataupun mesin obras dan juga mesin overdeck ya teman-teman. Bagaimana caranya? Tonton dan simak videonya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share ke sosial media kalian biar ilmunya bisa bermanfaat bagi orang lain ya teman-teman. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan kami di channel Wirausaha Official. Di kesempatan kali ini kami akan memberikan tutorial cara mengganti stop kontak pada mesin jahit ataupun saklar pada mesin jahit, mesin overdeck ataupun mesin obras ya teman-teman. Hampir sama caranya. Ini kita sudah beli stop kontaknya ya teman-teman ataupun on off pada mesin jahit. Ini untuk mesin ini mesin obras teman-teman, tapi caranya hampir sama saja dengan mesin jahit ataupun mesin overdeck teman-teman. Tapi jangan sampai salah, karena ketika kita mengganti stop kontak pada mesin obras ini jangan sampai salah teman-teman, karena nantinya putarannya akan berbalik seperti mesin jahit ya teman-teman. Kalau mesin obras itu hampir sama dengan mesin overdeck teman-teman. Caranya itu putarannya itu mutarnya ke depan, tidak seperti mesin jahit itu mutarnya ke belakang teman-teman. Langkah yang pertama kita akan mengendorkan ini untuk stop kontaknya yang kita beli baru ini. Di bagian bautnya kita kendorkan saja teman-teman. Ini karena stop kontak baru ya teman-teman, agak kencang. Kita kendorkan saja seperti ini. Oke, kita kendorkan. Ini memang agak kencang teman-teman. Ini bautnya agak kencang. Oke, kita kendorkan. Kita lepas teman-teman. Memang ini bautnya agak keras teman-teman. Ini obengnya juga udah rusak. Oke, kita kendorkan. Kita lepas sekalian teman-teman. Untuk bautnya yang memang agak kencang. Nah, ini udah saya lepas ya teman-teman di bagian bautnya, baut stop kontak untuk yang baru. Lalu kita buka saja seperti ini. Video ini saya khususkan bagi para pemula yang baru belajar menjahit, apalagi ibu-ibu yang mempunyai mesin jahit atau mesin obras ataupun mesin overdeck yang mati di bagian saklarnya teman-teman ataupun on off nya. Cara menggantinya ini seperti ini. Oke, lalu langkah selanjutnya kita akan mengendorkan di bagian ini teman-teman. Kita lepas sekalian rumahnya ya teman-teman. Kita lepas sekalian rumahnya, kita ganti saja semuanya dengan yang baru. Nah, kita buka saja bautnya di bagian bawahnya mesin obras teman-teman. Ini karena ini mesin obras, tapi caranya hampir sama teman-teman dengan mesin jahit ataupun mesin overdeck. Tapi jangan sampai salah ketika kita memasang di bagian saklarnya, karena nanti arah putarannya itu akan berubah ya teman-teman kalau kita salah. Sebenarnya di video saya sebelumnya sudah pernah saya upload cara mengganti ataupun cara merubah putaran dinamo mesin jahit ke mesin obras ataupun mesin obras ke mesin jahit. Di video saya sebelumnya sudah pernah saya upload teman-teman. Ketika Anda ingin mengganti dinamo mesin obras menjadi mesin jahit ataupun mesin jahit menjadi mesin obras, sudah pernah saya upload di video-video saya sebelumnya. Dan ini hanya untuk tutorial cara mengganti saklar teman-teman. Cara mengganti saklar yang sudah rusak pada mesin obras. Sebenarnya hampir sama dengan mesin jahit teman-teman. Nah, seperti ini untuk bautnya, jangan sampai hilang, kita simpan teman-teman. Kita buka saja semuanya.
karena nantinya akan kita ganti semuanya teman-teman dengan rumahnya sekalian. Bautnya jangan sampai hilang, harus disimpan teman-teman. Nah, yang satu ini sama, kita lepas juga. Ini bautnya memang kencang-kencang teman-teman, agak kencang-kencang. Oke, kita lepas. Nah, seperti ini teman-teman. Jangan sampai salah. Ini untuk baut yang kabel yang hijau. Kabelnya ini ada 3 ya teman-teman. Kita pakai kabel 3 seperti ini. Nah, ini rumahnya kita ganti. Nah, ini kita pasang seperti ini teman-teman. Nah, sebenarnya cara memasangnya harus dimasukkan ya teman-teman, dari belakang ke depan. Ini hanya untuk tutorial biar teman-teman ini paham cara memasangnya, biar tidak gagal paham. Yang hijau ini kita taruh di sebelah sini teman-teman. Yang hijau, kabel warna hijau ini kita taruh di sebelah sini. Nah, sebelah sini teman-teman kita pasang. Oke, untuk kabel yang putih kita taruh di bagian atas teman-teman, di bagian atas. Nah, untuk yang kabel berwarna merah kita taruh di bagian bawah, karena ini ada min plusnya ya teman-teman untuk kabel ini. Jadi kabel yang min itu kita taruh di atas, dan kabel yang plus itu kita taruh di bawah. Caranya seperti ini. Kita kendorkan. Dikendorkan saja teman-teman, jangan sampai dilepas ya teman-teman. Nantinya kita lama lagi kalau kita lepas. Kalau kita lepas itu lama. Jadi dikendorkan saja, cukup dikendorkan. Sebenarnya kalau ada rumah yang itu lebih enak teman-teman. Jadi tinggal kita masukkan ke dalamnya baut. Karena ini hanya kabel saja, kita cepit saja seperti ini. Yang penting kabelnya itu tidak lepas. Di bagian minnya kita taruh di atas. Kalau teman-teman sendiri kurang paham dengan min dan plus, kita lihat tutorial ini saja. Yang putih kita taruh di bagian atas teman-teman. Yang putih kita taruh di bagian atas seperti ini. Dan yang merahnya itu kita taruh di bagian bawah kabel yang merah. Untuk mesin jahit sendiri hampir sama teman-teman. Untuk mesin jahit hampir sama. Cara menggantinya ataupun mesin overdeck hampir sama. Mesin lubang kancing, mesin kancing sama seperti ini teman-teman. Nah, untuk kabel yang di bagian ini yang merah kita taruh di bagian bawah. Pelan-pelan, durasinya cukup panjang, tapi yang penting teman-teman itu ilmunya bisa bermanfaat dan tidak gagal paham. Jadi saya bikin videonya agak panjang, tidak terlalu terburu-buru. Yang penting teman-teman itu paham. Nah, kita kencangin di bagian ini kabel yang merah. Oke, seperti ini. Jadi posisinya seperti ini ya teman-teman. Tapi ini kan hanya untuk tutorial. Kalau teman-teman sendiri ini kabelnya harus dimasukin ke bagian yang dalam ya teman-teman. Nah, karena ini hanya untuk tutorial biar video itu jelas di bagian ininya.
Ini sebenarnya harus dimasukin di bagian yang bulat itu teman-teman, karena ini hanya untuk tutorial biar teman-teman paham. Nah, untuk kabel yang ini kita lepas. Nah, ini kan kalau ini ada rumahnya teman-teman, ada rumah yang seperti huruf U ya teman-teman. Nah, ini kita lepas juga kabelnya, rumahnya, saklarnya juga kita ganti dengan yang baru semuanya teman-teman, karena tanggung kita sudah beli yang baru, karena ini on off nya sendiri sudah rusak, sudah nggak bisa untuk digunakan kembali teman-teman. Mendingan kita ganti yang baru daripada bahaya kalau fatal itu bisa konslet teman-teman. Nah, seperti ini kita lepas sekalian. Ini udah tidak berfungsi lagi. Lalu kita lepas di bagian ininya teman-teman, kita ganti rumahnya. Oke, seperti ini. Ini untuk di bagian ini kabelnya ada 3 teman-teman, ada 3 di bagian ininya. Kita pasang lagi kembali di bagian ini, kita masukin ke sini lubangnya, kita masukin ke lubangnya. Sebenarnya ini karetnya sendiri nggak usah dipasang juga nggak apa-apa teman-teman, karena untuk karet stop kontak itu hanya untuk mengencangkan di bagian kabelnya teman-teman. Kalau teman-teman sendiri susah untuk memasang karetnya, ini nggak usah dipasang, nggak apa-apa teman-teman, karena ini hanya untuk mengencangkan saja, mengencangkan kabelnya. Tapi alangkah baiknya dipasang. Nah, kita masukkan ke dalam karetnya seperti ini. Oke, seperti ini kita masukkan. Memang agak ribet teman-teman, karena kabelnya kita motongnya tadi tidak kita potong, hanya mengikuti kabelnya saja. Kabelnya pendek banget. Oke, kita tarik. Mohon videonya jangan di skip ya teman-teman, biar nanti ilmunya bisa bermanfaat dan tidak gagal paham. Nah, yang ini, yang kabel 2 ini kita pasang lagi di bagian atasnya teman-teman. Ini gabungkan untuk kabelnya, yang di bagian ini kita taruh di atas, karena ini untuk mesin obras. Jadi di bagian ini kabelnya yang 2 kita taruh di atas seperti ini. Lalu kita kencangkan di bagian bautnya. Jadi mengikuti arah yang pertama saja teman-teman, jangan sampai salah teman-teman ketika mengganti. Sambil kita perhatikan di bagian stop kontaknya yang jalur pertama teman-teman, karena kadang stop kontak sendiri itu berbeda-beda teman-teman, tergantung ininya, waktu memasangnya. Jadi kita mengikuti yang pertamanya saja di bagian kabelnya. Nah, kita kencangkan sedikit, ini sudah kencang semua. Nah, posisinya seperti ini teman-teman. Jadi yang di bagian atas itu ada kabel 2, dan di bagian bawahnya itu kabel 1 teman-teman. Nah, jadi seperti ini yang putih. Nah, ini yang hijau kita taruh sini, yang putih kita taruh di atas, dan yang merah kita taruh di bawah. Dan di bagian ini kita mengikuti jalurnya saja yang tadi pertama ketika kita membukanya. Nah, ini seperti ini. Lalu kita akan pasang stop kontaknya, tutup stop kontaknya ya teman-teman. Nah, seperti ini, posisinya seperti ini kita pasang. Nah, ini harus dimasukin ke sini teman-teman, di bagian bawahnya. Nah, kita masukkan ke dalam sini. Oke. Nah, kabelnya harus berada di bagian bawah teman-teman, belakang ataupun
belakang ya teman-teman, belakang stop kontak, masukin ke dalam. Karena tadinya hanya untuk tutorial biar teman-teman ketika min plus di yang warna putih dan merah, biar teman-teman itu paham. Makanya saya taruh tadi di bagian depan ya teman-teman. Nah, sebenarnya harus masuk ke bagian belakang, di bagian ini teman-teman, harus masuk ke situ. Lalu kita pasang lagi di bagian bautnya. Lalu kita akan pasang ke mesin operasnya teman-teman. Kita pasang ke mesin operasnya lagi. Untuk bautnya jangan sampai hilang, seperti kata yang tadi saya bilang, jangan sampai hilang di bagian bautnya. Nah, lalu kita kencangkan di bagian bautnya teman-teman. Kita pasang lagi. Tapi saya wanti-wanti ketika Anda ingin mengganti stop kontak untuk mesin jahit, mesin opras atau mesin overdeck, saklarnya di bagian atasnya itu harus dicabut ya teman-teman. Saklar yang ke mesin harus dicabut, takutnya nyetrum teman-teman. Takutnya nyetrum, memang nyetrum teman-teman. Kalau nggak dicabut itu nyetrum. Makanya harus dicabut teman-teman. Jangan sampai lupa ketika mengganti stop kontak ataupun saklar pada mesin jahit ataupun mesin obras ataupun mesin overdeck ya teman-teman. Jangan sampai lupa. Dan kita akan pasang lagi untuk ini colokannya. Kita pasang lagi saklarnya, kita colokan ke atas teman-teman. Oke, dan kita akan coba ini untuk stop kontak yang baru. Nah, ini dinamonya udah jalan ya teman-teman, tapi memang dinamonya suaranya sangat halus. Dinamonya suaranya sangat halus dan tidak kasar ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian video dari kami, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ke sosial media kalian ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.